Kalaupun bergejala bisa seperti ada kutil di kelaminnya. Paling sering sih memang tetap penularannya lewat kontak seksual. Kalau untuk saat ini sih di pemeriksaan yang paling ideal tetap kita periksa DNA-nya dok, DNA virusnya itu sendiri. Halo Sagara, sahabat Satya Negara. Kita kembali bertemu di Monday Clinic. Kali ini narasumber kita adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selamat siang Dokter Nurul. Selamat siang Dokter Iko. Wah, kita tetap dalam keadaan sehat ya dokter. Alhamdulillah. Topik kali ini adalah mengenai HPV atau Human Papilloma Virus. Sebagian besar mungkin belum tahu apa ini HPV ya dokter. Mungkin kira-kira dokter bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan HPV ini? HPV itu kalau kita lihat sebenarnya kepanjangannya dari Human Papilloma Virus. Jadi dia sebenarnya salah satu virus yang paling sering berkaitan sama infeksi menular seksual. Nah, keluhannya ini dia bisa bermacam-macam, bisa langsung di genital atau bahkan selain genital. Biasanya ada di daerah mukosa, kita sebutnya bisa di kulit atau di daerah tenggorokan. Itu dok. Oke, baik. Nah, kalau gitu itu penyebabnya virus ya dokter? Iya, penyebabnya si virus HPV itu sendiri. Biasanya pasien memang datang bisa dengan gejala atau bahkan tanpa gejala. Kalaupun bergejala bisa seperti ada kutil di kelaminnya paling sering, atau kalau yang sudah sampai di tahap akhir mungkin sampai keluhan perdarahan waktu berhubungan pada pasien terutama di perempuan, atau ada kutil atau ada luka di daerah tenggorokan. Berarti itu tadi penularannya melalui apa dok? Paling sering sih memang tetap penularannya lewat kontak seksual. Dan ini bisa terjadi di perempuan ataupun di laki-laki, tergantung dan nanti dilihat keluhannya sangat bervariasi, bisa kebanyakan memang sampai saat ini sih tidak bergejala pasien-pasien. Oh. Ya secara umumnya tidak bergejala ya. Tapi kalau sudah ada ditemui tanda-tanda was atau ada kutil, sebaiknya dikonsultasikan ya, Sagara. Kemudian dokter, pemeriksaan apa saja yang dijalani atau dilalui apabila diduga adanya HPV ini dok? Jadi kalau untuk saat ini sih di pemeriksaan yang paling ideal tetap kita periksa DNA-nya dok, DNA virusnya itu sendiri. Kalau bagaimana metodenya bisa dengan pap smear, pengambilan darah, dan untuk laki-laki biasanya ada beberapa studi di luar negeri, tapi ya dok, kalau di sini sih masih sangat jarang dikerjakan pengambilan swab tapi dari anal. Tuh. Kalau untuk perempuan paling sering kalau yang sudah berhubungan tetap pilihan pertamanya pap smear dan pemeriksaan DNA HPV-nya itu sendiri. Baik, baik, dokter. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Nurul tadi, terutama pada wanita, itu lini pertamanya adalah melakukan pap smear ya. Apabila seseorang sudah terkena kutil atau sudah terinfeksi HPV, dokter, apa tindakannya, dok? Jadi sebenarnya karena dia ini adalah infeksi virus, tetap pengobatan yang pertama dia sebenarnya bisa sembuh sendiri atau bahasanya kita sebut self-limiting disease. Jadi dia akan hilang dengan sendirinya dengan peningkatan daya tahan tubuh kita. Tapi jika pasiennya datang dengan keluhan, misalnya ada dengan tadi dokter bilang kutil di kelamin, ya bisa kita lakukan laser atau di cryo, dihilangkan lah ya kutilnya. Tapi kalau tidak ada keluhan seperti itu sih biasanya kami tetap evaluasi dulu dok, HPV-nya tipe yang mana dan juga HPV-nya tipe yang mana, dan kalau memang low risk biasanya kami tetap tidak perlu diberikan obat-obatan khusus untuk pasien dengan infeksi HPV. Nah, itu tadi kalau sudah terkena. Tentu ada dong cara untuk menghindarinya. Nah, itu
pencegahannya apa ini dokter? Jadi tetap prinsip pertama, karena dia berhubungan sama kontak seksual, ya berarti kontak seksual yang harus dibatasi. Kalau yang kedua, mungkin kalau tidak bisa dibatasi, berarti menggunakan pengaman. Yang paling aman sebenarnya itu. Untuk kasus-kasus yang belum pernah terdeteksi HPV-nya, ya yang paling utama tetap vaksinasi dong. Oh, berarti ada vaksinasinya dokter ya? Ya, vaksinasinya sudah ada saat ini. Nah, itu kriterianya untuk seseorang itu divaksinasi kira-kira apa dok? Supaya teman-teman Sagara bisa mengetahuinya. Jadi pertama, yang paling efektif vaksinasi itu dikerjakan pada usia sebelum usia reproduksi. Jadi pasien belum pernah berhubungan seksual. Kalau secara teorinya di usia sekitar 9 sampai 14 tahun. Itu baik untuk wanita ataupun laki-laki. Yang kedua, kalau memang sudah berhubungan seksual, kita harus pastikan dulu pasiennya bersih dari HPV atau tidak. Kalau memang sudah aman secara pap smear dan juga DNA HPV-nya negatif, boleh kita vaksinasi sebenarnya dok. Gitu. Dan yang ketiga, pasiennya tidak boleh hamil ya dok saat vaksin. Itu vaksinnya hanya sekali atau ada berapa kali dokter? Vaksinnya itu diberikan 3 kali dok dalam 1 kali siklus pemberian vaksin. Pada saat kedatangan pertama, setelah itu di bulan kedua dan di bulan ke-6. Oh, berarti 3 kali dokter ya? 3 kali. Jadi untuk syarat untuk vaksinasi apabila sudah memasuki usia reproduktif, terutama pada anak perempuan yang ditandai dengan haid pertama atau menarki. Tapi coba tahu laki-laki juga bisa divaksin dok ya? Iya, tetap. Kemudian yang kedua ya usia reproduktif ataupun aktif secara seksual tetapi belum dijumpai adanya infeksi tadi sebelumnya ya. Mungkin ada closing statement dokter sebelum kita tutup. Jadi untuk HPV ini sendiri karena kebanyakan kasusnya tidak bergejala, jadi lebih baik kita lakukan screening terlebih dahulu dibanding kita harus mengobati nantinya. Screeningnya pun juga mudah dan juga hanya 1 kali pemeriksaan dan dilanjutkan dengan vaksin. Setelah itu sudah selesai. Kalau pengobatan kan soalnya panjang ya dok, biasanya karena kita berhubungannya kalau yang amit-amit yang high risk biasanya berhubungan sama kanker. Jadi daripada kita ngobatin kanker, lebih baik kita vaksin dan juga pap smear sebelumnya. Setelah itu sudah selesai. Oke. Jadi Sagara, poin-poin yang bisa diambil dari diskusi kali ini, yang pertama, lakukanlah vaksinasi mulai dari usia dini, yaitu mulai usia reproduktif. Yang kedua, menghindari penularan melalui alat pengaman. Yang paling aman tentunya berhubungan dengan pasangan suami istri. Yang ketiga, melakukan screening secara dini yaitu melalui pap smear. Karena tadi amit-amit kalau infeksi yang memberat, ujungnya bahkan bisa mencapai atau terjadi suatu malignansi atau menjadi kanker. Yang terakhir, melakukan vaksinasi dengan secara 3 kali. Jadi itu semua bisa dilakukan di Satya Negara. Apabila Anda ingin konsultasi dengan ataupun masalah kebidanan atau kandungan lainnya, silakan Anda berkunjung ke Rumah Sakit Satya Negara, bertemu dengan Dr. Nurul SPOG yang berpraktek pada hari apa ya dokter? Praktek hari Minggu sampai Kamis pagi, jam 9 sampai jam 13. Dengan demikian berakhir sudah sesi diskusi kita kali ini. Apabila Sagara ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditampilkan untuk konten berikutnya, silakan ditulis di komen. Akhir kata, kami undur diri dulu. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah!